Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong. Kita masih di Islam itu Indah. Masya Allah. Masih bersama penanya dari Sulawesi Selatan yang tinggalnya di Palembang. Ya Allah, seneng gak Ibu akhirnya bisa masuk apa Bu? Masya Allah bisa masuk TV. Oh, itu pakai W atau pakai V? Wih, Tiwi pakai W. Kalau pakai P Bu? virus. Hei. Jauh. Oh, mentang-mentang dekat Mas Sony. Ah, disama-samaan sama Virus. Minggir. Jadi ibunya ada di sini tadi ibu nanya kan kita kan lagi ngebahas masalah ipar bikin hati terbakar gitu ya. Ya, pertanyaannya apa sih Ibu tadi? nanya ini katanya kalau iparnya selalu ikut campur gimana? Ibu kayak ngerasa risih gitu ya? Oh, betul. itu Gitu. pertanyaan dari ibu kita ini. Siapa namanya? Andi Siti Nurbaya. Heeh. Ibu Nurbaya. Boleh nggak orang curhat sama ipar? Kan iparnya terlalu ikut campur juga. Campur, ya. Sabani mohon jawabannya ya. Oke Ibu. Tapi ada yang Apa? bisa ikut campur. Siapa? Campur. Iya. Silakan duduk Bu. Bu di situ. Situ. Ini di sini. Ini baru kali ini ada jamaah rese banget. Wah. Malah saya yang disuruh duduk situ. Ketukar. Masya Ah. Allah. Dah jangan suruh masuk tiwi lagi deh. Ustaz Bani Mohon silakan izin guru Ustaz. kami Ustaz Maulana Ustaz Syam. Juga Ibu Andi yang alhamdulillah sudah masuk TV pagi ini. Jamaah dimanapun berada, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bolehkah ipar ikut campur dalam urusan rumah tangga kakaknya atau saudaranya? Kata Imam Ghazali, kalau ikut campurnya dalam mana intervensi, mendikte, mengatur, apalagi sampai memaksakan kehendaknya, jangankan ipar, orang tua pun tidak boleh kalau sudah berumah tangga. Orang yang paling berhak menasihati kita, yang paling berhak ikut campur sama kita adalah orang tua. Tapi kalau kita sudah berumah tangga, kata Imam Ghazali, tetap orang tua pun tidak boleh ikut campur dalam mana intervensi, mendikte dan mengatur atau memaksakan kehendak dan idenya. Apalagi itu adalah ipar. Apalagi itu adalah ipar. Apalagi itu adalah Ipar. Gak usah marah, saya cuma nanya doang. Ipar gitu. Tatapannya serem kali. Kayaknya banyak di sini yang merasa diikut campur oleh ipar-ipar. Jadi tidak boleh. Tapi kalau, mohon maaf, ikut campurnya adalah dalam rangka memotivasi, dalam rangka mengajak kebaikan, dalam rangka mengarahkan, dalam rangka memberikan dorongan, maka boleh saja, tetapi tetap disampaikan dengan adab. Disampaikan dengan tutur bahasa yang baik, tidak terkesan menggurui. Nah, seringkali kita marah kenapa? Karena dia menggurui. Mentang-mentang dia kakak, mentang-mentang dia lebih senior, mentang-mentang dia lebih berpengalaman. Ah, ini yang mesti kita hindari. Karena apa? Karena hati ini bisa saja tersinggung, bisa saja kita marah. Akhirnya suami istri ini berantem, bertengkar gara-gara iparnya ikut campur, mendikte, mengatur tadi. Maka kalau dia tidak diminta, jangan memberikan nasihat kecuali dengan nasihat yang baik. Tapi kalau diminta, bagaimana Ustadz? Memang curhat, dia minta nasihat, dia minta saran, boleh, nggak apa-apa. Wa idza stansahaka fansahu. Apabila ada orang meminta nasihat, maka nasihatilah dia. Tapi ingat tadi, balik ke yang pertama tadi kita bahas, adabnya dijaga. Mentang-mentang minta dinasihati, kita datengin berdua-duaan ngobrolnya. Curhatnya berdua-duaan di kamar, atau curhatnya ketemuan berduaan di kafe, pulangnya bonceng-boncengan. Itu yang membuka peluang, nauzubillah min dzalik, terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita, tapi diinginkan oleh dia. Oh, jadi tetap ada batasannya, Ada mau ikut batasan. campurnya sebatas apa gitu ya. Betul. Karena yang boleh ikut campur banget cuma es. Es. Kalau pejuang ikut Apa tuh? tempur. Oke, terima kasih Ustadz Bani Saya untuk nggak nyambung campur. Jauh juga ya. Tepuk tangan untuk guru-guru kita, Masya Allah, tabarakallah. Bu, terima kasih ya pertanyaannya ya, bagus banget mewakili jamaah yang ada di rumah juga ya. Ya Allah, jamaah. Katanya tadi ada jamaah yang dapat surat, mana? Ada? Ibu dapat surat dari siapa? Coba ibu boleh turun. Sini ibu ikut saya, ayo. Minta tolong dibacain ya Bu suratnya ya. Sini Bu.
Ibu dapat surat dari siapa kok bisa-bisa? Jangan surat tagihan. Hah? Surat hutang Dari piutang? Dari siapa? Bacain. Nama ibu siapa sih? Nama saya Rika Dian Anggraini, Oke. perwakilan dari Ikatan Wanita Sulawesi Selatan tapi tinggal di Palembang. Oh, oke, tepuk tangannya dong. Coba baca surat dari siapa? Boleh enggak ibu-ibu saya bacakan surat dari jamaah? Boleh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Begini, Enggak surat diketok. dari jamaah, begini adik ipar saya bilang, kalau suami saya ini berbohong kepada saya. Namun saya juga tahu kalau sifat adik ipar saya kurang baik. Dia bilang nggak percaya, tapi gelagat suami saya mencurigakan. Jadi saya harus percaya siapa? Takut suami saya berbohong dan saya takut adik ipar saya berbohong bagi saya. Begitu Pak Ustadz pertanyaannya. Iya. Buat siapapun, makasih banyak Ibu. Silakan suratnya dibawa pulang. Ya, terima kasih Ibu. Makasih gini. suratnya ya Bu ya. Iya. Ayo udah silakan gak apa-apa. Terima kasih. Harus dianterin Ustadz. Jadi gini. Ya, gimana? Percaya sama siapa? Ah. Ipar atau suami? Jawabannya percaya sama Allah. Oh, ya betul sekali. Kenapa? Yang namanya manusia berpotensi untuk mengambil ini. Maaf. Yang namanya cuma Nabi Muhammad SAW yang terlindungi. Tapi kita sebagai pasangan harus wajib percaya sama pasangan. Allah lagi, beda lagi. Antara ipar sama suami, ya jelas kita ke suami. Tapi tunggu dulu. Karena bisa jadi prasangka-prasangka itu bisa membawa dosa. Tetaplah mendahulukan baik sangka. Bahkan kita dianjurkan, mohon izin kepada siapapun, beri 1001 alasan untuk memahami orang, untuk mengerti siapapun. Kita 1001 alasan. Curiga boleh, tapi jangan menuduh. Ingat ya, curiga boleh, tapi jangan menuduh. Karena batasnya adalah di bibir. Makanya kepada semuanya, kalau terjadi perselisihan antara ipar sama suami kita, Bu, pasangan kita, dia kan adik kakak. Kita jangan terlalu ikut campur. Kenapa? Karena bisa jadi ketika kita ikut campur, dia nanti baikan kita yang rusak. Nah, lebih baik hanya sekedarnya. Apalagi udah tahu keadaan ipar memang sukanya begitu gayanya. Kita sekedar tahu aja. Betul tidak? Karena kita mau membenci, menjelek-jelekkan juga. Artinya kita bilang, aku gak suka deh adikmu. Gak baik juga. Karena mau tidak mau, yang namanya saudara pasti ada care pada dirinya. Ada namanya satu darah kan. Pasti dia bela saudaranya. Jamaah. Yeah. Karena istri ada mantan. Tapi saudara gak ada mantan. Jadi ini serba salah kita. Mau membenci ipar yang rese. Yang ngompor-ngomporin. Atau kita memihak kepada siapa. Pokoknya gini aja. Kepada siapapun kita tetap berbaik sangka. Dan terhadap siapapun kita memberikan 1001 alasan. Nah kalau pertanyaan tadi yang di surat. Jadi pilih siapa? Jawabannya pilih kepada suami. Kalau disuruh antara pilih. Tapi kalau disuruh antara memilih antara siapapun. Lebih baik pasti kita percaya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Karena manusia berpeluang untuk berbohong. Betul tidak? Berpeluang untuk berbohong. Nabi Muhammad SAW saja yang Allah berikan perlindungan. Berarti sekedar tahu aja ya, karena Sekedar menjaga tahu. nama baik kita juga ya. Jangan terlalu, itu adikmu itu saya tidak selalu suka itu adikmu. Aku kenapa kata itu adik. Kan enak, pasti mau tidak mau dia juga sakit hati adiknya digituin. Masya Allah. Walaupun sudah jelas-jelas adiknya salah. Ya Allah, terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya, tepuk tangannya dong. Karena untuk menjaga nama baik kita juga ya benar Ustadz Maulana bilang takutnya mereka udah baikan kita yang keburu rusak. Nauzubillahimin zalik. Ada tayangan nih, gadis SMP dilecehkan oleh ipar sendiri. Kita lihat tayangannya, silahkan. A dengan tega merudak paksa T yang masih berusia 14 tahun. Yang masih duduk di bangku kelas 8 SMP di sebuah gubuk sawah hingga hamil. Aksi ini bermula saat A meminta bantuan T untuk mencari alat semprot di gubuk sawah.
Namun saat alat tersebut berhasil ditemukan, A langsung melakukan aksi bejatnya. Usai melakukan aksi tak terpuji tersebut, A kemudian mengancam korban agar tidak menceritakan peristiwa itu kepada siapapun. Astagfirullahaladzim, Nauzubillahi min dzalik. Ustadz Bani, mungkin terlepas dari kasus tersebut, bagaimana mungkin kalau dalam kasus rumah tangga, ini mungkin yang banyak ditakutkan juga sama orang-orang ya. Ipar berselingkuh dengan pasangan kita. Aduh, nauzubillah. Atau ipar melecehkan pasangan kita. Itu baiknya gimana? Apakah kita tinggalkan saja, kita ceraikan karena sudah terjadi hal yang tidak diinginkan seperti perselingkuhan itu, atau dimaafkan aja? Cara menyikapinya bagaimana Ustadz Bani? Silakan Ustadz. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Soni dan guru-guru kami dimanapun berada. Mohon maaf jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari awal sampai nanti selesai kita membahas ipar, bukan berarti ipar adalah musuh yang harus dijauhi, enggak. Jangan kemudian setelah ini, berarti jauh-jauhan sama ipar, membenci sama ipar, enggak boleh. Ya, karena mereka adalah saudara, kata guru kita Ustadz Maulana tadi, biar bagaimanapun tidak ada mantan saudara. Ya, saudara kandung tidak ada ya. Itu ipar itu biar bagaimanapun adalah saudara kita juga, karena saudara dari pasangan kita. Maka tetap berbuat baik. Tapi yang kita bahas adalah hati-hati jangan sampai kebablasan. Sehingga nauzubillah min dzalik terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti misalnya perselingkuhan atau pelecehan, nauzubillah min dzalik. Ini bagaimana Ustadz? Nauzubillah, misalnya sudah kejadian. Apakah kita maafkan ataukah pilih cerai saja? Mohon maaf jamaah rahmatullahi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Islam sebenarnya kalau terjadi perselingkuhan, mohon maaf sekali, sampai terjadi hubungan badan, itu sebenarnya hukumannya dirajam, dilempari batu sampai mati. Nauzubillah min dzalik. Itu dalam Islam. Tapi karena mohon maaf kita tidak menerapkan atau belum menerapkan hukum itu, maka kata para ulama, pelakunya ini dia harus bertobat dengan sebenar-benarnya tobat. Taubatan nasuha, benar-benar ngaku salah, minta maaf, berjanji tidak mengulangi dengan penuh kesungguhan dan keseriusan. Nah itu sudah dilakukan Ustadz. Kita sebagai pasangan bagaimana? Memaafkan ataukah kita pilih cerai? Tidak ada kewajiban bagi pasangan yang sudah dikhianati keharusan untuk memaafkan. Nggak ada. Dia boleh memilih, dia mau maafkan silakan. Dia mau tetap putuskan saya lebih baik pisah. Boleh, tidak ada paksaan. Dalam agama diberikan kebebasan. Kenapa? Karena memaafkan itu mudah, tapi melupakan adalah perkara yang sangat susah. Betul nggak Bu? Betul. Bisa nggak kita memaafkan? Bisa, tapi kalau melupakan, 7 turunan nggak bakal saya lupain. Gitu katanya. Nauzubillah. Maka itu jangan sampai hal itu terjadi. Kalaupun sudah terjadi, balik lagi tadi. Saya siap Ustadz, saya memang tidak bisa melupakan, tapi saya sudah bisa memaafkan. Saya tetap memilih untuk bertahan Ustadz karena kasihan dengan anak-anak. Gak apa-apa itu saya tanggung, maka itu jadi pahala yang besar. Wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Maafkan, lupakan, insya Allah dosa-dosa Anda akan digugurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, amin ya Rabbal. Dosa berguguran Ustadz, tapi cinta juga sudah mulai berguguran juga Ustadz. Bagaimana ini? Disitulah dituntut, nauzubillah min dzalik. Bagaimana yang tadi sudah berkhianat itu, dia sudah berselingkuh, dia memperbaiki itu semua, dunia akhirat dia bertanggung jawab. Nauzubillah min dzalik. Maka waspada. Jangan sampai kita terjerumus. Wal'iyadzubillah. Berarti kita bisa memaafkan, tapi kita juga berhak untuk tidak melanjutkan gitu. Betul, punya hak untuk tidak melanjutkan. Tapi setelah kita pikirkan baik-baik dulu ya pastinya Ustadz ya. Terima kasih Ustadz Bani untuk penjelasannya. Sama-sama. Tepuk tangan untuk guru-guru kita, Masya Allah, tabarakallah. Jamaah! Ada yang mau nanya lagi nggak? Ada ya. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Ibu mau nanya? Mau nanya? Oke, Ibu silakan ikut saya sini. Coba kasih salam dulu, kasih tahu nama Ibu siapa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurita dari IWSS atau Ikatan Wanita Sulawesi Selatan Cabang Kota Palembang. Tepuk tangannya dong. Mau nanya sama siapa Ibu? Ustadz Sam. Ustadz Syambo. Siap Ibu.
Ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Jadi saya mau bertanya Ustaz. Iya. Di dalam rumah tangga kita kan semua punya ipar. Hah. Nah, jadi ipar kita ini suka pinjam uang Ustaz. Wah, alhamdulillah, Ibu orang kaya berarti. Amin. Alhamdulillah. Jadi itu terus-terusan Ustaz. Oh, terus-terusan Ya. minjemnya, tapi dibalikin. Enggak. Wah. Jadi kalau kita ngomong Ustadz, malah dia yang lebih nyolot Ustadz. Oh, siap, Itu. siap, siap, siap. Ketika kita tanya, dia bilang saya kan keluarga. Heeh. Kok utang ditagih? Itu bagaimana Ustadz kita menyikapinya? Menyikapi saudara ataupun ipar yang biasanya pinjam-pinjam duit. Tapi ketika ditagih malah susah. Malah di belakang kita kan keluarga katanya. Coba gimana Ustadz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditanya bagaimana tentang hutang piutang ini, maka yang pertama. Ustadz aku boleh sambil duduk gak dengerinnya? Ambil apa? Duduk? Oh, boleh, boleh. Boleh ya? Ibu juga mau duduk aja atau mau berdiri aja di sini? Terima kasih, Bu. Ibu juga duduk aja ya? Oke, Ustadz silakan lanjutkan Ustadz Syam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah hutang piutang. Jamaah. Yeay! Ribet nggak kalau udah urusan hutang piutang? Tapi lebih ribet lagi kalau urusannya sama saudara sendiri. Kenapa ada perasaan gak enak ini keluarga sendiri, subhanallah. Maka yang pertama dalam urusan hutang piutang, maka niatnya diperbaiki. Niatnya menghutangkan atau memberikan pinjaman itu apa sih? Niatnya menolong. Apa Bu? Menolong. Kalau nolongin orang ada pahalanya atau tidak? Ada, maka niatkan untuk menolong. Karena kalau sudah niat menolong, ke depannya akan baik-baik saja itu. Maksudnya apa? Kalau sudah niat menolong, maka insya Allah tidak ada niat riba. Kalau ndak niat nolong dari awal, itu niat untuk dapat keuntungan dari menghutangkan itu pasti ada. Kenapa? Saya kasih dia hutang, nanti bulan depan dia bayar, dia tambahin 50%. Dia tambahi pasti dia kasih saya hadiah ini. Karena di awal bukan niat nolong. Sehingga ada niat riba selanjutnya. Subhanallah. Inilah the power of niat. Ataupun kekuatan daripada niat itu sangat kuat. Maka niatkan menolong saudara. Insya Allah kalau sudah niat menolong. Mesti ada pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua. Kalau sudah niat menolong. Hilangkan daripada pikiran kita mengambil keuntungan daripada meminjamkan tadi. Karena kalau sudah berpikir mengambil keuntungan, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitan. Kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Langsung menjadi orang yang gak karuan pikirannya. Kenapa? Karena berurusan dengan riba. Makanya suka pusing tuh, aduh kapan dia bayar, aduh ini segala macam, aduh ini. Kenapa? Karena Al-Quran sudah mengatakan orang yang mengonsumsi riba, orang yang ingin berurusan dengan riba, itu tidak karuan pikirannya. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, kalau sudah demikian, apa perintah Al-Quran adab dalam hutang piutang tadi? Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Adek, adinda ataupun kakanda, bukannya saya nggak mau ngutangin ya, tapi mohon maaf ini kalaupun kau belum bisa bayar, tolong kasih tahu saya. Yang nggak enak itu kan udah lambat bayarnya, nggak ada kabar lagi. Subhanallah. Sebenarnya mah kita pengen baik sama saudara, pengen nolongin. Lah ini dianya yang belum mau bayar, dianya nggak ngasih kabar. Makanya kalau ngasih kabar kita ada kesempatan untuk menambahkan jangka waktunya. Berarti yang minjemin niat nolong, yang dipinjemin jangan niat nyolong gitu ya. Wih mantap bro, tepuk tangan dong buat Mas Sony. Itu ya Ustadz ya. Iya betul. Terima kasih Ustadz. Terjawab Ibu? Alhamdulillah. Masya Allah, kita lanjutin lagi ya jamaah ya. Jamaah. Kalau yang tadi udah nanya, sekarang yang mau curhat aku kasih kesempatan. Yuk kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh angkat tangannya. Ibu deh, silakan Ibu ikut saya. Nanti curhatnya sama ini aja ya, sama Ustadz Maulana sama Ustadz Bani ya. Oke, Ustadz Bani silakan. Silakan Ibu, kasih salam dulu, nama Ibu siapa?
Perkenalkan, nama saya Santi Rabisa dari IWSS Kota Sumatera Selatan. Tepuk tangannya dong, kok nggak ditepuk tanganin? Silakan Ibu mau curhat apa? Gini Ustadz, karena konflik keluarga, kakak ipar saya itu sama suaminya itu memutuskan tidak bersilaturahmi. Dalam arti kata, kakak ipar saya tidak mengunjungi orang tua kami, kakak saya tidak mengunjungi mertuanya. Tapi kalau lagi lebaran kami sama keponakan kumpul Ustadz. Mohon arahan, petunjuknya, hukumnya gimana Ustadz? Terima kasih. Terima kasih Ibu untuk curhatannya. Nanti curhatan Ibu akan dijawab setelah kita sama-sama mendengarkan lagu kebangsaan kita dulu ya. Silakan. Kembali lagi di Islam itu Indah, boleh tepuk tangannya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Ustadz Maulana, Ustadz Bani, kita lanjutkan lagi ya. Ibu curhat tadi, katanya iparnya ini tidak saling mengunjungi ke keluarganya gitu. Kalau lebaran pun cuma mengunjungi keluarga masing-masing aja gitu ya Bu ya. Tapi anak-anaknya yang datang berkunjung. Cara menyikapinya bagaimana Ustadz Bani? Masya Allah. Ini yang kita khawatirkan bahwa masalah dalam keluarga terutama sama ipar itu berujung sampai terjadilah memutus silaturahim. Dan ini termasuk dosa, tidak boleh kita memutus silaturahim. Tapi kesel Ustaz, tapi benci. Boleh menjaga jarak. Tadi kata Ustaz Maulana bahwa kalau semakin jauh ada rindu yang tertinggal. Tapi kalau selalu dekat, perang terus. Udah kayak Tom dan Jerry. Nah, maka itu menjaga jarak boleh. Tapi yang tidak boleh adalah memutus silaturahim. Bagaimana kita membedakan mana memutus silaturahim dan mana menjaga jarak adalah ketika kita bertemu kita masih tetap bertegur sapa. Kita masih bisa berkomunikasi lewat medsos misalnya atau WA atau SMS atau teleponan. Jangan sampai membuat kita memutus tali silaturahim. Tapi kalau dia yang sudah memutus, Ustaz, bagaimana? Kata Rasulullah, orang yang paling mulia adalah yang pertama memulai menyambung silaturahim itu. Ya, jadi orang bersilaturahim itu adalah bukan yang membalas. Kalau dia baik, saya baik juga. Itu bukan menyambung silaturahim, tapi menyambung silaturahim adalah orang yang menyambung ketika orang lain atau iparnya tadi dia memutus hubungan, dia memutus kekeluargaan, tapi kita yang memulai menyapanya, menegurnya, kita berbaik kepada dia, berbuat baik kepada dia. Dia tidak peduli Ustaz, dia tetap cuek. Nah, sudah, kita serahkan kepada Allah. Kita berbuat baik kepada dia bukan karena dia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak apa-apa ya ibunya mempertanyakan dan memulai silaturahmi duluan nggak apa-apa ya. Boleh. Kalau Ustadz Maulana, Ustadz silakan Ustadz. Kalau sudah berlarut-larut kayak tadi, sudah dijelaskan oleh Ustaz Bani, memberikan solusi penyelesaian. Kalau memang ibu belum terlibat dalam kasus antara perang antara mertua sama ipar ibu, Enggak. ya kan dia tidak mau datang lagi kan? Iya. Karena mereka ribut keluarga. Karena ribut kecilnya. keluarga. Sebaiknya ibu jangan terlibat dalam perang Mahabharata. Hey. Karena kenapa? Perang saudara itu bahaya. Ibu hanya sekedar tahu. Dan tidak boleh ibu masuk dalam kubu satu. Karena nanti ibu yang akan jadi kambing hitamnya. Nah, nanti dikiranya orang yang bermuka dua dan sebagainya. Ada baiknya kita paham bahwa manusia itu kita tidak tahu maksud dan tujuannya. Sebenarnya tidak ada orang buruk di dunia ini. Yang ada caranya saja yang menurut kita tidak bagus. Ya, karena dia berusaha untuk berbuat baik. Pencuri itu sebenarnya niatnya bagus. Mau menafkahi keluarganya. Cuma caranya. Caranya salah. Sama dengan ini. Bisa jadi ipar sama mertua ibu yang dalam alin berkonflik. Tadi Ustaz Bani bagus banget jawabannya. Jadi sekedar jaga jarak dan sebagainya. Kalau perlu ibu menjadi mediasi untuk gimana caranya mereka bisa Perbaiki ya. menyatu. Karena itu pahalanya besar. Izin Ustadz, kalau kakek ipar saya sama ibu saya ngobrol Ustadz, tapi dia tidak bersilaturahmi ke rumah. Oh. Karena yang berkonflik ini keluarga kecil kakak saya saja. Ya, makanya mereka aja bisa akur. Ya. Kita jangan coba-coba masuk ya. Baik, terima kasih ya Ibu sudah curhat di sini. Abis ini ibu langsung duduk aja. Ibu makasih udah curhat. Untuk hadiah buat Ibu juga jamaah yang ada di sini, aku punya informasi penting. Ada hadiah? Ada. Hadiahnya apa? Coba kita lihat informasinya. Silakan Kak Fadli. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mas. Ibu kenapa kok kelihatannya tangannya nyeri?
Iya, tangan saya pegel-pegel, abis masak berbagai macam makanan buat keluarga di rumah. Nggak cuma tangan, badan dan juga otot saya nyeri, Mas. Wah, pas banget Bu. Saya punya solusi baru. Paramex nyeri otot hot cream bisa dipakai untuk redakan pegal-pegal atau nyeri otot dan nyeri sendi. Sini Bu ya, aku contohin cara pakainya. Bismillahirrahmanirrahim. Paramex nyeri otot hot cream bisa dipakai sebelum dan setelah olahraga atau sesudah beraktivitas berat. Pas kondisi badan lagi pegel-pegel Bu. Keunggulannya panasnya pas dan meresap ke dalam. Bukan cuma panas di permukaan doang, krimnya juga nggak lengket, jadi enak digosoknya. Nah yang bikin beda tuh aromanya. Bikin rileks banget karena pakai anis oil. Mantap! Wah, panasnya nyaman ya, Mas. Ada aroma terapi anis oilnya juga. Iya Bu, Ibu cobain dulu di tangan Ibu ya. Nih Bu, Masya Allah, Bismillah. Wangi aromaterapi anis oilnya beneran bikin rileks. Bisa beli di mana, Mas? Bisa dibeli di apotek terdekat atau cek di e-commerce juga banyak. Buat yang aktif gampang pegal atau aktif olahraga, wajib punya Paramex nyeri otot hot cream. Nyeri otot sendi pegelinu, Paramex nyeri otot hot cream obatnya. Alhamdulillah. Dan ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita lanjut lagi pembahasan kita bersama guru-guru kita. Tetap di Islam itu indah, jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah.